Ya, selamat pagi semuanya adik-adik. Kembali kita lanjutkan mata kuliah Java ya. Untuk topik Java yang ke-8 itu tentang searching atau pencarian. Nah, kita akan pelajari bagian-bagiannya, ada itu nanti tujuan, pengertian, dan metode pencarian atau metode searching yang kita gunakan dalam program Java. Oke. Nah, sebelum Abang lanjutkan, bagaimana hasil ujian mid semester kalian untuk Java? Mudah-mudahan hasilnya baik ya. Baik dalam arti kalian bisa menyelesaikannya karena kalian mengerti materi yang Abang sampaikan kepada kalian dan kalian bisa mengikutinya. Itu yang paling penting. Oke, untuk itu Abang ingatkan, ini Java yang ke-8 tentu adalah bahan yang akan kalian juga gunakan untuk persiapan ujian semester nantinya. Jadi, Abang harapkan kalian ikuti semua pertemuan yang ada untuk semester ini, ya, untuk semester persiapan ujian semester, supaya nanti nilainya baik tentunya, ya. Nah, langsung saja kita lanjutkan. Yang pertama mengenai tujuan. Nah, tujuannya kalian belajar searching atau pencarian, kalian bisa mengetahui metode pencarian data pada array. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat memahami program pencarian data. Memahami dalam arti kalian bisa mengimplementasikannya. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Searching atau pencarian ya, ini merupakan proses pencarian data dari sejumlah data yang ada. Pencarian data dapat dilakukan pada sejumlah data yang sudah terurut atau juga pada data yang sama sekali belum terurut. Kita mencoba menggunakan dua metode pencarian. Nah, sebenarnya banyak ya metode pencarian, tapi dalam topik pencarian untuk Java yang ke-8 ini kita pelajari dua saja dulu, dan dua ini mudah-mudahan kalian memahami cara kerjanya. Yang pertama ada pencarian berurutan atau disebut dengan sequential searching. Yang kedua adalah pencarian biner atau binary search atau binary searching. Ya. Oke. Kita akan pelajari satu persatu metodenya. Metode pencarian. Yang pertama, metode pencarian berurutan atau sequential searching. Nah, jadi metode ini merupakan metode paling sederhana. Secara garis besar, metode ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Dari data yang diketahui, ya, data yang dicari dibandingkan satu persatu sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, jadi pada saat data yang dicari sudah ditemukan, maka proses pencarian langsung dihentikan. Tetapi ketika belum ditemukan, maka pencarian diteruskan sampai seluruh data dibandingkan. Ya, itulah metode pencarian berurutan atau sequential searching. Oke, cara kerja sequential search. Nah, tadi sudah ada ya di sini penjelasannya. Nah, di sini Abang buat suatu ilustrasi gambar supaya mudah membayangkannya. Nah, inilah array kita. Ya, ini array. Nama array-nya adalah X. Datanya ada sebagai berikut. Ada sebanyak 6 data. Ya, 10, 30, 50, 70, 20, dan 80. Lalu data yang dicari itu disimpan dalam variabel cari. Yang nilai yang dicari adalah 20. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kerja sequential search? Nah, sesuai penjelasan pengertiannya tadi, jadi begini dia akan membandingkan data yang dicari, ini data 20, secara satu persatu terhadap seluruh data. Nah, apabila datanya sudah ditemukan, maka stop. Pencarian dihentikan. Tapi selagi dia belum ditemukan atau tidak ditemukan, maka dia akan terus membandingkan data yang dicari dengan data yang ada pada array.
secara satu persatu sampai seluruh data dibandingkan. 20 ke 10 ke sini ke 30 ke 50 ke 70 dan ke 20. Data ditemukan karena sama dia. Maka stop. Ini nggak akan dicari lagi. Nah, begitulah secara umumnya, secara garis besarnya. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa kalian ikuti ya maksudnya ya. Bisa kalian pahami. Maka proses pencarian data dengan metode sequential search dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi kita harus bisa dulu menuliskannya. Nah, nanti post test ya untuk tugas topik Java 8 ini, abang mau kalian nggak buat programnya, tapi buatlah bagaimana proses pencarian datanya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, misalnya seperti ini. Oke, datanya ini ya, variabel array-nya adalah X, data-data dalam variabel array ini ada 6, ada 10, 30, 50, 70, 20, dan 80. Data yang dicari adalah 20. Maka bagaimana proses pencarian dengan metode sequential search? Oke, kita lihat ya. Ini dia. Yang pertama, bandingkan. Nah, karena kan sequential search itu membandingkan data yang dicari secara satu persatu terhadap seluruh data pada array. Oke. Jadi di sini kita buat seperti ini dia. Bandingkan cari. Cari itu tadi variabel cari adalah nilai dari data yang dicari. Cari apakah sama dengan nama X. X itu adalah variabel array dengan indeks 0. Oke, cari dengan indeks 0. Abang ingatkan kembali kalau di dalam Java array itu indeksnya dimulai dari 0, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah maka ini adalah data 10, indeks array-nya adalah indeks 0. Maka yang ini indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, dan indeks 5. Nah, kalau seperti inilah dibuat ya, bandingkan. Bandingkan cari apakah sama dengan array yang indeks 0. Nah, itu kan sama artinya apakah 20, karena 20 itu adalah nilai yang ditampung dalam variabel cari, sama dengan 10. Kenapa 10? Karena data 10 itu adalah data dalam array yang berada pada indeks 0. Ngerti ya? Bisa ya? Nah, dia pada indeks 0, makanya di sini X indeks 0. Nah, pengujiannya adalah apakah 20 sama dengan 10? Tidaklah, ya nggak sama 20 sama dengan 10, ya kan nggak sama dia. Karena dia tidak, maka dia pindah ke indeks berikutnya. Tadi indeksnya 0, ya kan? Indeks berikutnya adalah tentu indeks 1. Karena dia tidak sama. Atau artinya tidak ditemukan kan gitu kan di indeks yang ke 0. Oke, lalu bandingkan lagi. Nah, prosesnya bandingkan cari, masih tetap variabel cari ya kan? Sama dengan variabel array X dengan indeks 1. Samalah itu artinya apakah 20 sama dengan 30? Dari mana 30? 30 itu adalah data dengan indeks yang ke-1. Ya, dan seterusnya. Ya. Lalu tidak, apakah 20 sama dengan 30? Tidak, maka dia pindah ke indeks berikutnya. Yang ketiga, bandingkan cari apakah sama dengan variabel array X pada indeks yang kedua. Apakah 20 sama dengan 50? Tidak, pindah ke indeks berikutnya. Yang keempat, masih dicarinya lagi. Dibandingkan lagi, cari sama dengan X indeks yang ketiga. Apakah 20 sama dengan 70? Tidak, pindah ke indeks berikutnya. Yang kelima, karena tidak ya kan pindah kan? Bandingkan cari sama dengan X indeks yang keempat. Apakah 20 sama dengan 20? Ya tentu jawabannya sama ya kan? Nah maka nanti dimunculkanlah data ditemukan. Nah, karena dia sama, maka itu dianggap data ditemukan. Maka pencarian dihentikan. Loh, kenapa dihentikan? Karena data sudah ditemukan. Ya ngapain lagi dicari ya kan? Nah, maka yang satu lagi nggak perlu dicari karena datanya sudah ditemukan.
Ya. Maka pencarian dihentikan. Dari penjelasan di atas, maka data ditemukan. Ya, data ditemukan pada array X, indeks yang keempat. Nah, indeks yang keempat. Begitulah prosesnya. Ya, paham kalian ya? Nah, kalau kalian sudah bisa menuliskan proses seperti ini, itu berarti kalian sudah menunjukkan kalian paham bagaimana metode pencarian berurutan atau sequential search. Hanya membanding-bandingkan saja satu persatu. Kalau programnya, di sini sudah ada programnya. Programnya tinggal kalian copy saja nanti. Nah, di mana dia program yang menyatakan data ditemukan? Nah, di sini ada pengujian. Ya, Abang tunjukkan dulu. Ini datanya ya, data yang dicari nanti di input. Nah, di sini ada, ini dia kan ketemu. Nilai ketemu itu dia. Nah, ini pengujiannya tadi. Bandingkan itu inilah data array. Nah, ini dia terbalik dia di sini kan. Data array ini adalah X untuk menyatakan indeksnya kan. Apakah dia sama dengan nilai cari? Nah, ini variabel cari. Nah, pengujian inilah dia di dalam program. Kalau dia ketemu, ini maka nilai ketemu, variabel ketemu sama dengan true. Langsung break. Break itu artinya dia stop pencarian. Nah, maka kalau dia if ketemu sama dengan true, maka di sini dia akan ditampilkan data ditemukan pada. Nah, inilah dia inti dari program pencarian data tersebut. Ya. Bisa ya? Nah, begitu proses pencarian data dengan metode sequential search. Untuk kasusnya variabel X dengan data-data berikut. Lalu data yang dicari adalah data 20. Kita lihat programnya. Ini kita copy saja. Sequential ya, mulai dari package sampai di tutup kurung kurawal 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Ctrl C, sudah ada di sini program Java-nya. Ctrl A, Ctrl V saja. Abang buat. Oke. Maka ini programnya sudah. Kalau sudah, abang jalankan saja langsung programnya. Kita lihat. Maka akan muncul. Di sini dia programnya, datanya bukan seperti contoh di materi ya. Tapi datanya ini saya buat berbeda. Ini ada datanya 4, 9, 20, 70, 40, 22, 10, dan 15. Nah, ingat ya, ini indeksnya indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, indeks 7. Ya kan? Nah, di sini diminta masukkan data yang dicari. Oke, misalnya kita mau cari angka 10 ya. Indeks berapa tadi nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, indeks yang ke-6. Kita masukkan saja nilainya 10. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, cepat dia. Ya, namanya program cepat kan, tapi kan kalau penjelasannya ya seperti itulah lamanya. Kita lihat. Data yang dicari adalah 10, ditemukan pada array indeks ke-6. Pas ya. Ini dia 10, indeks yang ke-6. Oke, coba kita jalankan lagi, kita masukkan data yang lain. Misalnya saya mau cari angka 9. Maka 9 itu di mana? Iya, data yang dicari 9 ditemukan pada array indeks ke-1. Indeks 0, indeks ke-1. Nah, begitulah programnya sudah berjalan dan bagaimana penjelasan dari metode sequential searching. Seperti ini dia. Pahami ya? Mudah ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua. Oke ya, metode yang kedua, metode pencarian biner atau binary search. Nah, sekedar mengingatkan, kenapa dia dikatakan biner? Karena ada nanti yang disebut dengan bagi dua data. Jadi ini hubungannya dengan dua. Apa hubungannya dengan dua? Nah, bilangan biner itu kan bilangannya itu berbasis dua. Basisnya adalah 0 dan 1. Hanya dua saja dia bilangan biner. Nah, jadi ada hubungannya dengan dua. Apa itu? Bahwasanya proses pencarian biner ini dengan membagi dua data atau mencari nilai tengah dengan membagi dua data. Nah, itu dulu di awal yang abang sampaikan. Oke, kita lihat penjelasannya. Metode pencarian biner
metode ini digunakan jika sejumlah data telah diurutkan. Nah, ini dia syarat yang harus dipenuhi. Kalau dia pencarian biner, data dalam array itu haruslah sudah diurutkan. Diurutkan itu boleh dari yang terkecil ke yang terbesar. Kan sudah berurut juga dia kan. Misalnya 0, 1, 3, 5, 7, 9 itu dari kecil ke besar. Kan boleh. Berurut juga yang sebaliknya juga boleh. Misalnya 20, 19, 8, 5, 3. Nah, itu dari yang terbesar ke terkecil. Yang penting dia kalau untuk binary search dia harus sudah diurutkan ya. Nah, jika dibandingkan dengan metode awal tadi, metode ini jauh lebih cepat. Nah, lebih cepat katanya. Kenapa? Karena secara garis besar metode ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi dia mengurutkan sejumlah data dahulu. Lalu bagi dua data tadi dengan jumlah data yang sama. Kemudian data dibandingkan dengan data terakhir dari subdata yang pertama. Jika data yang dicari lebih kecil, pencarian dilanjutkan pada subdata pertama dengan terlebih dahulu membagi dua data-data tersebut dengan jumlah yang sama. Tapi jika data yang dicari lebih besar, data terakhir subdata pertama berarti data yang dicari kemungkinan terletak pada subdata yang kedua. Nah, kalau belum paham penjelasan ini, nah nanti saya terangkan di prosesnya, cara kerja binary search. Maksudnya begini, kenapa dia dikatakan, kok bisa dia dikatakan jauh lebih cepat? Karena begini, dari hitungan logikanya dia, kalau tadi metode sequential searching, dia kan membandingkan data satu persatu. Wah, ya, membandingkan data satu persatu. Kalau dia di akhir, maka dia akan sampai akhir, kan lama dia. Tapi kalau ini enggak, dia akan mencari data yang terdekat. Dia tidak akan mencari lagi ke bagian yang lainnya. Cari dulu nilai tengahnya, lalu dilihatlah dia pengujiannya, apakah dia sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka dia sudah pastilah itu datanya ada di sebelah kirinya. Lebih kecil apa maksudnya? Lebih kecil data yang dicari dengan data nilai tengahnya. Kalau dia lebih besar, maka data itu akan ada di sebelah kanan. Yang kiri nggak dicari lagi. Nah, itu maksudnya. Oke? Perhatikanlah bagaimana penjelasannya, cara kerja binary search, prosesnya itu bagaimana sama seperti sequential search tadi. Misalnya begini, kita masukkan kembali ya variabel x. Lihat di sini dia sudah berurut datanya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ada sebanyak 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data ya. Nah, lalu indeksnya sudah pastilah dimulai dari 0. 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, 5, yang terakhir adalah indeks yang ke-6. Indeks yang awal 0, indeks yang terakhir adalah 6. Oke. Bagaimana prosesnya? Proses pencarian data tadi, data binary search seperti sequential search. Yang pertama, pastikan data dalam array sudah berurut. Oke, sudah pasti nih berurut. Ya. Yang kedua, tentukan nilai tengah dari variabel array dengan, nah ini dia ada aturannya, menjumlahkan indeks array awal. Nah, indeks array awal itu adalah si 0, yang sama dengan 0. Dan indeks array akhir. Indeks array akhir adalah 6. Berarti 0 indeks array awal, 6 indeks array akhir. Nah, lalu dijumlahkan. Nah, menjumlahkannya berarti menjadi 0 ditambah 6. 0 tambah 6 sama dengan 6 lah tentunya. Setelah itu dibagi 2. Nah, itulah dia prinsip dari si binary search tadi. Jumlah indeksnya ya, bukan datanya. Nah, di sini jangan salah. Indeksnya yang kita jumlahkan. Oke. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 ini adalah nilai indeksnya. Maka nilai tengahnya data dengan indeks array yang ketiga. Nah, inilah dia hasilnya. Nah, kan dapat dulu nilai tengahnya. Yang kedua inilah hasilnya. Nilai tengahnya adalah indeks array yang ketiga. Untuk indeksnya datanya adalah si 40. Ya.
datanya ini kan. Lalu lakukan 3 pengujian terhadap data yang dicari dengan data nilai tengah. Nah, dengan data nilai tengah, indeks tengahnya tadi si 3, datanya adalah 40. Maka apa pengujiannya? Apakah data yang dicari sama dengan data tengah? Data yang dicari tadi adalah data 20. Ingat ya, 20. Data tengah, indeks tengahnya tadi adalah indeks ketiga. Datanya adalah 40. Apakah data yang dicari itu 20 sama dengan 40? Apakah 20 sama dengan 40? Tidak, ya kan? Itu pengujian pertama. Pengujian kedua, apakah data yang dicari lebih kecil dari data tengah? Apakah 20 lebih kecil dari 40? Iya. Kalau dia lebih kecil, ini aturannya. Nah, apa aturannya? Posisi indeks nilai tengah dikurang 1. Jadi posisi indeksnya jadi berubah. Nilai tengah itu, posisi indeksnya ya, dikurang 1 dia. Nah, ini dia kalau dia lebih kecil data yang dicari dibandingkan data tengahnya. Tapi kalau data yang dicari lebih besar dari data tengah, maka posisi indeksnya adalah tambah 1. Maksudnya apa ini kurang 1 dan tambah 1? Ini menegaskan tadi seperti yang sudah Abang sampaikan. Kalau data yang dicari nilainya itu lebih kecil dari nilai dari data tengahnya, maka itu sudah dipastikan dia akan dicari ke bagian sebelah kiri saja. Ya, ke sebelah kiri nanti data itu akan dibandingkan. Berarti kan hanya 3 saja kan? Yang sebelah kanan tidak perlu karena sudah mengikuti aturannya. Tapi kalau dia data yang dicari lebih besar, maka dia akan mencari ke sebelah kanan saja, yang kiri tidak akan dicari. Oke. Pada kasus ini, nilai cari lebih kecil dari nilai tengah, ya kan? Atau 20 lebih kecil dari 40. Maka posisi indeks tengah jadi berubah dia kan? Apa di sini katanya? Posisi indeks tengah dikurang 1, yaitu posisi indeks tengah awal adalah si 3 kan? 3 kurang 1. Kurang 1 sama dengan jadi 2. Nah, maka yang akan menjadi posisi indeks akhir itu adalah si 2 jadinya, indeks akhirnya. Ya, indeks awalnya tetap jadi si 0. Gitu, ya. Nah, maka sudah dapat yang baru lagi, susunan yang baru dia kan. Posisi indeks awal dan posisi indeks akhirnya. Nah, jadi dia nilai tengah yang terakhir itu setelah dicari, dia jadi posisi nilai indeks akhir. Oke. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka kan jadi ini saja datanya. Ya. Kita masuk lagi, ulangi kembali langkah yang kedua, yaitu kembali mencari nilai indeks tengah dengan menjumlahkan indeks awal. Indeks awalnya sekarang sudah berubah, oh ini tetap menjadi 0, ya kan? Dan indeks akhirnya yang terbaru menjadi si 2. Maka 0 tambah 2 sama dengan 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. 1 ini adalah posisi indeksnya. Maka yang inilah dia jadinya kan? Atau seperti gambar di bawah yang warna merah dia ini jadinya. Maka posisi indeks tengah yang baru adalah 1 dengan nilainya adalah 20. Ini indeksnya, ini nilainya 20. Nah, lalu tetap lakukan 3 pengujian terhadap data yang dicari dengan nilai tengah. Oke. Yang pertama, samanya sebenarnya. Yang pertama apa? Kita bandingkan apakah data yang dicari sama dengan data tengah? Nilai itu. Apakah data yang dicari sama dengan data tengah? Nah, data yang dicari 20. Data tengah, ya, indeks 1 jadinya nilai tengahnya kan? Datanya adalah si 20. Nah, apakah 20 sama dengan 20? Ya, maka data ditemukan dan pencarian dihentikan. Nah, cepat dia kan? Ini nggak perlu lagi dicarinya. Langsung dia tahu dia pasti posisinya itu ada di sebelah kiri. Nah, kalau ternyata tidak ada, maka data tidak ada di situ. Di dalam arraynya. Nah, begitu dia ya. Nah, inilah penjelasan proses pencarian data dengan metode binary search. Nah, ikutilah dia aturan-aturannya di sini. Bagaimana dia membandingkan kalau data sudah ditemukan, nah data dicari sama dengan data tengah berarti data ditemukan. Kalau data cari lebih kecil dari data tengah, maka indeksnya jadi
kurang 1 atau sebelah kiri datanya nanti yang akan dibandingkan. Kalau dia lebih besar maka ini ke sebelah kanan atau tambah 1. Ya. Nah, kalau untuk programnya juga sudah berjalan. Ini juga kamu tinggal copy saja ya sampai di sini. Lalu masukkan ke dalam program PHP Java kita ya. Oke, kalau sudah kita lihat programnya, kita okekan saja. Nah, maka ini data-datanya ya 492. Nah, sudah berurut nggak ini ya? Kira-kira ya. Belum ya. Oke, kita coba urutkanlah nanti ya. Kita coba aja dulu. Kita ganti saja. Misalnya kita urutkan data yang tadi aja ya. Kita masukkan yaitu si 10 sampai 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ya. Oke. 10 dulu. Oke, coba kita jalankan. Kita okekan. Oke ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kita cari dia yang 30 misalnya. Enter. Ya. Data yang dicari 30 ditemukan pada array indeks kedua. Indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Ya. Nah, ini dia untuk programnya. Kita coba lagi yang lain. Masukkan data yang dicari adalah 60. Kita enter. Maka data yang dicari 60 ditemukan pada indeks yang kelima. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ketemu ya. Nah, ini dia untuk programnya. Bisa dikopikan. Bisa dijalankan. Nah, kita kopikan saja yang dari sini ya. Biar datanya yang sudah terurut. Datanya sudah terurut. Supaya dia mengikuti syaratnya. Bahwa dalam program binary search, data itu harus terurut. Oke ya. Oke. Ini dulu ya adik-adik semua. Video untuk topik mata kuliah Java ke-8, searching, metode pencarian sekuensial, dan metode pencarian binary search. Nanti ingat ya, sudah Bawang sampaikan, untuk tugasnya kamu nggak usah pusing memikirkan programnya. Saya hanya meminta kamu akan membuat seperti ini. Bagaimana proses mencari data dengan kasus yang sudah tentu saya siapkan. Metode sekuensial, kamu uraikan seperti ini. Dan metode binary search, kamu uraikan seperti ini. Nanti ujian juga seperti itu. Saya hanya perlu pengertianmu, pemahamanmu tentang bagaimana penyelesaiannya bisa kamu jabarkan dengan proses pencariannya seperti ini. Ya, Abang rasa itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan paham dan bisa mengerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi semuanya.